Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kesebangunan. Jadi materinya ada dua sebenarnya, kesebangunan dan kekongruenan. Namun pada video kali ini kita mengkhusus ke kesebangunan ya. Nah, adik-adik kita mulai saja. Kesebangunan itu kata dasarnya adalah sebangun, yang artinya secara umum itu artinya bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Ketika kita mau melihat apakah bangun datar itu sebangun atau tidak, kalian atau adik-adik lihat dulu bentuknya. Lihat bentuknya. Kak berikan contoh ini segitiga kan, ini segitiga. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa segitiga ini memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Maka ini nanti kita sebut dengan dua segitiga yang sebangun. Jadi lambang sebangun kayak gini nanti. Lambang sebangun kayak gini nanti ya. Ya, ini lambang sebangun. Kalau nanti adik-adik melihat lambang ini di penulisan soal atau matematika, berarti ini artinya sebangun ya. Nah, dua segitiga ini kita bisa katakan sebangun karena bentuknya sama namun ukurannya berbeda ya. Bentuknya sama namun ukurannya berbeda. Coba lihat ini juga. Bentuknya sama-sama persegi panjang namun ukurannya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Ingat, ini masih secara pengertian secara umum. Nanti kita perjelas lagi. Oke, bisa dipahami ya, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Itulah yang disebut dengan sebangun. Oke, kita lanjutkan. Nah, syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Jadi, ketika ada bangun datar atau dua bangun datar, apakah dia sebangun atau tidak? Ini syaratnya, harus memenuhi ini, baru bisa dikatakan sebangun. Oke. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Jadi coba perhatikan adik-adik gambarnya. Di sini ada dua segitiga. Yang besar segitiga ABC, yang lebih kecil itu segitiga PQR. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, dimana bentuknya sama. Nah, itu dah. Ketika kedua bangun ini dikatakan sebangun, berarti harus memiliki dua syarat ini. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Apa maksudnya, Kak? Nah, maksudnya gini. Kak tuliskan syarat yang pertama ya. Maksudnya gini. Sisi yang bersesuaian. Cari yang bersesuaian itu yang apa ya? Yang istilahnya letaknya sama gitu ya. Ini, ada lihat. Ini bersesuaian dengan ini. Jadi sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Kalaupun nanti segitiganya ini dibalik, jadi adik bisa membayangkan ya, membayangkan bahwa segitiga ini posisinya harus sama dulu. Sehingga nanti baru adik bisa gampang melihat yang bersesuaian. Jadi di bawah dengan di bawah gitu. Yang berdiri dengan yang berdiri, yang miring dengan yang miring kayak gitu. Itu namanya bersesuaian. Jadi AB, sisi AB ya. Jadi sisi AB kita bandingkan dengan sisi PQ, ya kan, sama-sama di bawah, itu harus sama hasilnya dengan sisi AC, sama-sama berdiri sekarang, itu dibandingkan dengan PQ. Jadi ini dengan ini ya, itu harus sama juga dengan BC, sisi miringnya BC itu kita bandingkan dengan QR. Nah, BC dengan QR sama-sama sisi miring. Nah, itulah yang disebut dengan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi perbandingannya ini kayak gini, per gini ya. Jadi jawabannya harus sama nanti kayak gitu. Baru bisa dikatakan sebangun. Nah, yang kedua itu sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi ini sudut A itu bersesuaian dengan yang mana? Yang ini ya, sudut P ya. Jadi sudut A
itu harus sama besar dengan sudut P. Kalau di sini 90, di sini 90 kayak gitu. Harus sama dia. Sedangkan sudut B, sedangkan sudut ini, sudut B harus sama dengan sudut Q karena dia bersesuaian. Nah, kayak gitu. Sedangkan sudut C harus sama dengan sudut R. Harus sama dengan sudut R. Nah, itu adik-adik. Jadi syaratnya yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaiannya juga sama. Gitu ya. Pahami dulu itu. Oke, baru kita coba ke contoh soalnya sekarang. Nah, ini adik-adik contoh soalnya. Jika persegi panjang ABCD, jadi yang besar ini, sebangun dengan persegi panjang PQRS, ini yang kecil, maka tentukan nilai X. Tentukan nilai X-nya. Ini yang ditanya. Jika dia sebangun, berarti memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Ya, jadi cara mencari nilai X nya kayak gini. Jadi kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Berarti AB ini yang diketahui besarnya, kita pakai AB ya, sisi AB kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan dengan ini PQ. Jadi AB dengan PQ akan sama dengan, jadi sisi AB yang di bawah kita bandingkan dengan ini sama dengan sisi BC. Sisi BC kita bandingkan dengan sisi QR. Nah, kenapa kita pakai itu? Ya karena kita mau mencari X. Kita harus pakai X-nya gitu. Nah, AB berapa? AB kan 10. Jadi 10 per PQ 5. Sama dengan BC 6. Sedangkan QR itu X. Yang kita carikan X-nya. Lalu adik-adik bisa sederhanakan dulu deh. Kalau bisa sederhanakan boleh. Sama-sama bagi 5, ini 2, ini 1. Selanjutnya adik-adik kali silang. 2 kali X, kita dapatkan 2X. 1 kali 6, kita dapatkan 6. Maka X sama dengan 6 bagi ini, bagi 2. Maka X sama dengan 3. Nah, selesai. Itulah nilai X-nya, 3 ya. So, adik-adik, kita menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Ke soal nomor 2. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Jadi yang besar sebangun dengan yang kecil. Tentukan besar sudut B dan sudut R. Yang pertama ditanya ini, B. Besarnya berapa? Syarat kedua tadi kan sudut yang bersesuaian besarnya sama kan? Adik lihat. Sudut B bersesuaian dengan yang mana di sini? Bersesuaian dengan Q. Berarti sudut B itu besarnya sama dengan sudut Q kan? Maka sudut B berapa? Sudut B 60 derajat. Di sini 60 derajat berarti gitu. Oke, karena itu diajak bersesuaian. Karena di sini kan tidak diketahui sebangun. Nah, sekarang dimintanya sudut R berapa? Nah, sudut R yang ini. Sudut R bersesuaian dengan yang mana? Kan bersesuaian dengan yang ini. Ini. Maka sudut R harus sama dengan sudut C. Maka sudut R berapa? 30 derajat. Selesai. Oke, itu aja. Simpel kan? Iya, simpel. Nah, adik-adik, pada kesebangunan ini ada beberapa rumus yang harus adik-adik pahami. Silahkan di pause video ini dan dicatat rumusnya ya. Dengan kondisi segitiga pada gambarnya kayak gini. Ini segitiga ABC yang gede ini, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE yang kecil di puncaknya ini. Jadi ada dua segitiga yang sebangun diletakkan kayak gini, maka memiliki rumus kayak gini. Diingat rumusnya. Nah, kakak punya cara nih menghafalkan rumusnya.
agar adik-adik nanti gampang mengingat rumusnya. Caranya kayak gini, Dek. Silahkan di pause, dicatat rumusnya ya. Caranya kayak gini. Dari atas ini kita bergerak dari atas ini ya. Dari atas di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di tengah. Caranya gini. AD, jadi atas dibagi semua. Jadi AD bagi AB, AD bagi AB harus sama dengan AI bagi AC. AI bagi AC. Gitu ya. Jadi atas bagi semua sama dengan atas bagi semua. Jadi yang di kiri sama dengan yang di kanan gitu ya. Habis itu atas bagi bawah. Jadi DE bagi BC gitu. Itu cara mengingat rumusnya. Jika kondisi atau gambar segitiganya kayak gini. Ini dia. Terus rumus yang di bawahnya gimana, Kak? Ya, kalau rumus yang di bawahnya nggak menggunakan yang di tengah, cukup menggunakan yang di pinggir-pinggir aja. Cara ngapalinnya AD DB. Jadi AD bagi DB. Jadi AD DB, jadi atas bagi bawah, atas bagi bawah gitu aja. AE bagi EC. AE bagi EC. Oke, cara ngingat rumusnya kayak gitu. Kalau kakak sih gitu caranya. Jadi berpola. Jadi sehingga kakak nggak perlu ngapalin gini. AD AB sama dengan AC per AE per AC, nggak perlu gitu. Kenapa nggak perlu gitu? Karena ketika nanti ABC-nya ini diubah menjadi PQRS gitu misalkan, KLMN, bingung kan ngapalinnya. Maka dari itu ingatlah pola kayak gini. Cara ingatnya kayak gini, berpola ya. AD AB, AE AC, DE BC. Isi sama dengan aja. Oke, simpel kan? Cara menggunakan rumusnya gimana? Nanti kita akan coba cara menggunakan rumusnya. Sekarang cara mengingat rumus aja dulu. Catat ya, itu caranya. Oke, ini rumus yang pertama. Nah, adik-adik, ini rumus yang kedua. Posisi segitiganya kayak gini. Ya. Jadi ada segitiga yang besar ABC. ABC ini segitiga siku-siku ya. Ini khusus segitiga siku-siku. Itu sebangun dengan segitiga BCD yang ini. Ya, sebangun juga dengan segitiga BDA. Ini. Ya, kayak gitu ya. Nah, ingat kalau posisi segitiganya kayak itu, jadi rumusnya ada 3 kayak gini. 1, 2, 3. Cara mengingatnya, nah ini kembali Kak punya polanya. Cara mengingatnya gimana? Ada polanya nih. Rumus yang pertama BC kan, berarti kalau ditanya nanti yang di bawah sini, ini BC ya, BC sama dengan dari sini, dari B ke C bergerak, BC sama dengan akar, isi akar, habis itu CD kali CA gitu. BC sama dengan akar CD kali CA. BC sama dengan CD kali CA, isi akar. Ya, dari sini sama dengan ini kali itu. Gitu ya. Terus yang kedua, BA kebalikannya putarannya. Tadi kan muternya ke situ tuh. Sekarang muternya ke sini. BA sama dengan akar AD kali AC. Jadi BA AD kali AC. Nah, gitu. Ingat isi akar ya. Sedangkan yang terakhir BD yang di tengah-tengah berarti nih. Kalau ini yang di tengah yang ditanya, BD sama dengan akar, dia belah 2 aja. Nih, DC kali DA. Ini yang di tengah ditanya, ini kali ini. Oke. Kak ulangi. BC ini itu. BA ini itu. BD ini itu. Ah, itu polanya. Silakan diingat. Di pause, dicatat rumusnya, diingat polanya kayak gitu. Oke, itu rumus yang kedua. Nah, ini rumus yang ketiga, Dek. Rumus yang ketiga. Nah,
Rumusnya sebenarnya di sini kita menggunakan prinsip dari segitiga yang sebangun, ya. Cuman di sini kelihatan gambarnya adalah trapesium yang sebangun, ya. Satu trapesium yang besar ini sebangun dengan trapesium yang kecil di atas ini, ya. Nah, ada rumusnya. EF sama dengan BC kali AE tambah AD kali EB per AI ditambah EB. Kak, kok rumusnya kayak gitu, Kak? Rumit sekali. Ada juga polanya, deh. Cara mengingatnya. EF itu selalu yang di tengah ini, ya. Ini sejajar ketiganya. EF ini yang di tengah. EF akan sama dengan BC, BC kan, kali ke sini, kali ini, kali itu. Jadi bawah kali atas, BC kali AE, BC kali AE ditambah atas kali bawah EB. Jadi AD kali EB gitu ya. Lalu per AI ditambah EB, AI tambah EB. Jadi atas tambah bawah, gitu aja. Kita ulangi. Bawah kali atas, bawah kali atas ditambah atas kali bawah per atas tambah bawah, gitu. Itu polanya. Oke, kalau nanti huruf-huruf ini diganti tidak dengan A, B, C, D, diganti dengan huruf yang lain, jadi adik-adik tidak perlu menghafal ininya, karena udah tahu polanya, bisa menuliskan rumus yang baru gitu. Oke, atas kali bawah kali atas, ini kalinya ke situ, tambah atas kali bawah, ini kalinya ke situ, sama dengan bukan sama dengan, per ya, per atas ditambah bawah, atas tambah bawah, AI tambah EB, AI tambah EB. Itu cara mengingat rumusnya. Pelan-pelan aja, di pause, dicatat rumusnya. Oke, sudah deh ya. Kita coba menjawab soalnya ya. Ini gambarnya kayak di rumus 1 tadi, rumus yang pertama tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan EC, ya, yang ditanya ini EC ya, EC. Ini ditanya ini berapa gitu ya. Rumus yang kita gunakan yang pertama tadi kan ada rumus ini per ini sama dengan ini per ini sama dengan ini per itu, kan itu rumusnya. Kalau ada yang mau tulis rumusnya kayak gini, A D, jadi ini per AB per AB sama dengan AI per AC sama dengan DE per BC. Nah, itu ya, itu rumusnya. Nah, rumusnya kan banyak nih, tapi kita hanya menggunakan 2 saja, yang satu kita tidak gunakan. Yang tidak diketahui jangan digunakan. Yang di sini kan nggak ada AD, di sebelah sini kan nggak ada AD sama AB nya, berarti ini nggak digunakan. Berarti kita cukup gunakan rumus 2 ini aja. Ini jangan, nggak usah dilihat gitu ya. Pasang AE berapa? AE 16 per, sedangkan AC berapa? AC nggak tahu kan, sedangkan kan ditanya EC, nanti ini ditanya, sudah AC nya dulu cari gitu ya. AC sama dengan DE ini 12, BC 21 ya. Sederhanakan deh, boleh nih sederhanakan, sama-sama bagi 3, ini kan dapat 4 nih, ini dapat berapa? 47 kan. Ini boleh sederhanakan dengan ini, atas dengan atas, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 4 kan, kali silang, AC kali 1 kan AC, sedangkan 4 kali 7 kali silang deh ya, AC kali 1 AC, 4 kali 7 28. Oke, AC nya 28 deh, ini yang 28, yang sedangkan yang ditanya ini, berarti EC sama dengan, ditanya kan ini kan, tinggal adik kurangi ini dikurangi ini kan, jadi seluruhnya itu kan 28,
Sedangkan ditanya sebagian ini aja, berarti 28 dikurangi ini. Jadi 28 dikurangi dengan ini, 16. Berapa 28 kurang 16? 12 ya. Nah, gitu aja. Jadi EC-nya 12. Selesai. Oke, simpel kan? Simpel sekali. Kita ke soal nomor 2, Dek. Nah, ini gambarnya sama kan dengan rumus 2 tadi. Oke, yang ditanya tentukan AB. Yang ditanya AB berarti ini ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah BA. BA, jadi gerakannya ke situ. Kalau di sana BC gerakannya ke sini. Ini nah, sama dengan akar. Ingat rumusnya ya. Ini sama dengan itu. Jadi AD kali itu AC. Jadi putarannya ke sini. Ini sama dengan ini kali itu, tapi isi akar ya. Jadi AD berapa AD? 9 kali AC. AC itu dari sini sampai sini, Dek. Jadi AC itu tinggal Adik tambahkan ini dengan ini. DC 16, AD 9, sedangkan AC jadi totalnya kan 9 tambah 16 25 ya. Maka 9 kali 25 itu 225. Jadi akar 225 sama dengan 15. Nah, itu ya. Jadi BA nya atau AB nya adalah 15 nih, jadi ini panjangnya 15 gitu. Oke, itu rumus yang kedua. Paham deh? Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus yang ketiga. Lihat gambarnya. Gambarnya sama dengan rumus yang ketiga tadi ya. Nah, yang ditanya X di sini, yang ditanya ini, yang ditanya. Tapi rumus yang ada kan rumus yang di tengah ini. Jadi kalau nulis rumusnya gini, EF, jadi yang tengah sama dengan gitu. Ingat, yang di bawah kalikan dengan atas. Jadi BC kalikan dengan BC kalikan dengan atas berarti AE ditambah atas AD kalikan dengan bawah. Ini kalikan ke sini bawah. EB per atas AE ditambah bawah EB. Nah, gitu. Nah, EF-nya kan ada 12, masukkan EF-nya 12 sama dengan BC ini 14 kali AE-nya ini X kali X. Ini kali ya, sedangkan ini X ditambah AD 9 kali EB 4 per X ditambah 4 ya. Ini kan AE tambah EB. X ditambah 4. Oke. Jadi 12 sama dengan 14 dikali X ya. Kita tulis 14X ditambah 9 kali 4 itu 36. Betul 36 ya. Per X sama 4 nggak boleh, jadi tetap X tambah 4. Lalu gimana caranya? Ini kalau tidak ada per itu artinya per 1 ya. Kita kali silang sekarang. Kita kali silang. Jadi 12 itu kita harus kalikan dengan ini. Sedangkan ini kita harus kalikan dengan ini. Kali silang. Oke. 1 kali itu kan tetap itu kan. Jadi 14X ditambah 36. Jadi 1 kali itu. Berapapun kali 1 pasti jawabannya itu sendiri kan. Sama dengan 12 kali itu. 12 kali X tambah 4. Isi kurung ya, karena dia satu kesatuan, bukan bilangan sendiri. Jadi kita buka dulu kurungnya. 14X tambah 36 sama dengan 12 kali X, itulah 12X, sedangkan itu kali itu tambah 48 gitu ya. Dah.
Kita pindahkan 12x nya bawa ke sini, kita kumpulkan sesama 12x. Ini pindah ke situ, jadinya dari plus jadi kurang 12x ya, sama dengan ini pindah ke situ, jadi 48 kan tetap nggak pindah. Ini pindah ke situ, dari plus jadi min 36. Sekarang kita punya 14 dikurang 12 kan boleh dikurang karena sama-sama x kan. 14 kurang 12 itu sama dengan 2x. 48 dikurang 36 itu sama dengan 12. Betul ya? Maka x sama dengan 12 bagi ini, bagi 2. Maka nilai x sama dengan 12 bagi 2. Nah, itu aja deh caranya. Jadi x nya sama dengan 6. Agak ribet sih memang kelihatannya, cuman simpelnya adalah kita menggunakan satu rumus, tidak perlu mengingat banyak rumus. Gunakan satu rumus untuk mengerjakan banyak soal gitu ya. Boleh di back, diulang lagi penjelasan kakak sampai paham ya, rumusnya dicatat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Kak, gimana kalau melihat soal yang tipe gini kak? Tipe-tipe gambarnya kayak gitu, ada segitiga besar, ada segitiga kecil tapi ujungnya nempel di sini. Nah, ini simple deh caranya deh. Kan ditanya BA tuh, AB, ini ditanya kan. Jadi kita bandingkan yang bersesuaian. Jadi kita cari yang bersesuaian. Jadi AB ini bersesuaian dengan yang mana? Ini bersesuaian dengan yang ini deh, sama-sama berdiri. Jadi kita bandingkan dengan DE. Jadi ini dengan ini sama dengan, nah ini dengan itu. Jadi ini bersesuaian dengan itu, ini bersesuaian dengan itu gitu nanti ya. Jadi 2 ini AC per CD. Nah gitu dia. AB berapa? Nggak tahu, ditanya kan. Nih DE 17, AC 28, CD 14. Kak, ini boleh sederhanakan kak? Iya boleh, sama-sama bagi 14 lagi. Ini bagi 14 dapat 2 kan, bagi 14 dapat 1. Lalu kali silang, AB kali 1 ya tetap AB. Terus 17 kali 2 34. Ditanya AB kan, ini AB 34. Selesai. Simpel kan? Iya, simpel sekali deh. Oke, bisa ya? Bisa, pokoknya cari yang bersesuaian. Cepat deh jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir deh. Ini soal cerita. Panjang bayangan sebuah menara 15 meter. Nah, ini menara. Ini menara, misalkan ya. Bayangannya 15 meter. Ini bayangannya. Misalkan mataharinya di sini. Ini menara, ini bayangannya. Pada saat yang sama, sebuah tiang pancang memiliki bayangan 3 meter. Ini tiang pancangnya, bayangannya di sini 3 meter. Jika tinggi tiang pancang 7 meter, nah, tinggi tiang pancang ada nih 7 meter. Maka tinggi menara berapa? Nah, tinggi menara berapa? T. Gimana caranya menjawab itu? Sama kayak tadi deh, kita cari sisi yang bersesuaian, kita bandingin. Ini kan konsepnya kesebangunan. Jadi nih T kita bandingin dengan ini 7 sama dengan ini 15 kita bandingin dengan 3. Jadi intinya gini, tinggi kita bandingin dengan tinggi, bayangan kita bandingin dengan bayangan gitu. Jadi ini dengan ini dengan ini gitu aja simpelnya. Sederhanakan, bagi 5 berapa? Tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan ya. Bagi 5 berapa? 3. Bagi 3 berapa? 5 ya. Bagi 3 ini 5, ini bagi 3 1. Kali silang, T kali 1 ya T. 7 kali 5 ya 35. Jadi tinggi menaranya adalah 35 meter. Prinsipnya gitu, simpelnya gitu ya. Tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan, itu yang kita bandingin. Kan sebangun. Oke, gitu pembahasan materi kita terkait dengan kesebangunan.
Jadi mudah-mudahan adik bisa memahami tadi rumus 1, 2, 3 itu diingat ya. Ada pola mengingat rumus, silakan diikuti polanya kakak agar adik-adik gampang mengingat rumusnya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kekongruenan. Jadi mudah-mudahan nanti kita lanjut ke kekongruenan, adik-adik juga bisa memahaminya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang masih belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like juga ya, dan share ke teman yang lain juga. Oke adik-adik, sampai ketemu di video si Belka berikutnya. Dadah.